Assalamualaikum ahlan sahabat. Ini adalah episode pertama kita untuk mengupas tuntas orang-orang yang soleh sehingga bisa menjadi inspirasi kebaikan dalam kehidupan kita. Sebagian dari kita itu meyakini bahwa Nabiullah Khidir itu sudah meninggal. Nah, sebagiannya lagi yang lain itu meyakini juga bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Bahkan ada yang mengklaim mengaku bahwa dirinya telah bertemu dengan Nabi Khidir. Lalu yang mana yang perlu kita yakini? Sahabat bisa mengambil dari dua pendapat ini. Jadi pendapat yang pertama itu dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meyakini bahwa Nabiullah Khidir itu telah meninggal bahkan sebelum Muhammad SAW ada. Nah, kenapa? Karena kalau saja Nabi Khidir masih hidup, seharusnya beliau menjumpai Rasul. Nabi Khidir membantu perjuangan Rasul. Kalau Nabi Khidir masih hidup, seharusnya Nabi Khidir itu membantu ketika Rasul berperang, menolong ketika Rasul berperang. Tapi beliau tidak ada di peperangan Rasul. Itu alasan dari Imam Al-Bukhari. Lalu sebagian ulama yang lain itu mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup karena para ulama ini pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Nah, yang menariknya adalah dari Syekh Badi'uzzaman Said Nursi. Nah, Syekh Badi'uzzaman Said Nursi ini seakan-akan beliau sebagai penjembatan. Kenapa? Penjembatan antara Imam Al-Bukhari dengan ulama-ulama tasawuf. Syekh Badi'uzzaman Said Nursi mengatakan bahwa memang di dalam kehidupan ini ada 5 level yang berbeda. Yang pertama, kehidupan manusia pada umumnya seperti kita yang sekarang. Kehidupan kita memiliki keterikatan dan memiliki batas. Nah, ada kehidupan yang kedua, kehidupannya para syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Nah, jangan kau katakan orang yang meninggal di jalan Allah mereka mati, akan tetapi mereka hidup, hanya saja engkau tidak menyadari. Jadi kehidupan yang kedua adalah kehidupan para syahid. Lalu kehidupan yang ketiga adalah kehidupan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Nah, kehidupan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini memang relatif dan tidak terbatas oleh waktu. Mereka memiliki kehidupan. Kehidupan level yang keempat, kehidupan Nabi Isa dan Nabi Idris. Nah, Nabi Isa dan Nabi Idris masih hidup. Nabi Isa itu diangkat ke Allah, dia tidak mati. Nah, yang mengatakan itu disalib Nabi Isa, sesungguhnya bukan Nabi Isa kan yang disalib, tapi Judas Iskariot. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dan memiliki kehidupan sendiri, bahkan sampai nanti kiamat. Nah, beliau hadir pas ketika tanda-tanda besar kiamat. Lalu kehidupan yang kelima adalah kehidupan orang-orang soleh ahli kubur. Nah, ketika orang-orang soleh itu sudah tidak memiliki lagi beban hutang, beban dosa gitu dan lain-lain, sehingga ringan alam kuburnya. Nah, di saat ringan alam kuburnya, mereka bisa orang-orang soleh yang sudah meninggal ini masih hidup. Karena termasuk juga wala taqulu liman yuqtalu fi sabilil amwat bal ahya. Jadi termasuk juga yang tetap masih hidup. Itulah 5 level. Lalu Nabi Idris itu di level yang ketiga tadi, yang relatif dan tidak terikat oleh waktu. Maka asal-usulnya Nabiullah Khidir ini memang beragam. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu lahir dari Nabi Adam, dari tulang iganya. Lalu ada yang mengatakan juga Nabi Khidir adalah putranya Nabi Harun alaihissalam. Nah, itu memang tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Makanya sangat misteri Nabi Khidir itu. Lalu Nabi Khidir juga berasal dari kata khadir, yang membuat kehijauan. Nah, sehingga ketika beliau berjalan di ranting-ranting yang kering, di rumput-rumput yang kering, beliau berjalan, itu langsung menghijau karena kehadiran Nabi Khidir. Nabi Khidir juga memiliki ilmu laduni. Nah, ilmu yang tidak dimiliki orang-orang kebanyakan. Bahkan ada ceritanya kan. Nah, ketika Nabiullah di depan pengikutnya berkata kepada Nabiullah Musa, "Wahai Nabi, siapakah yang lebih pintar di antara kami?" Kata Nabi Musa, "Ya akulah yang paling pintar di antara kalian." Lalu Allah menegur Nabi Musa, "Sesungguhnya ada hambaku yang jauh lebih pintar, dia yang lebih berilmu daripada engkau, wahai Musa." Lalu Nabiullah Musa menyadari kesalahannya, maka langsung bertaubat kepada Allah dan mengatakan, "Wahai Allah, ampuni aku, tunjukkanlah kepada aku di manakah orang itu." Maka singkat cerita, Nabiullah Musa itu berjalan bersama pengikutnya. Lalu di tengah perjalanan itu, Allah memberikan informasi, memberikan kabar bahwa bawalah 1 ekor ikan, ketika ikan itu meloncat ke dalam laut, maka disitulah letak
hambaku yang berilmu itu. Nah, jadi ketika itu Allah memerintahkan kan membawa 1 ekor ikan. Nah, Nabi Musa membawa 2 ekor ikan karena yang satunya itu dipakai untuk perjalanan. Nah, lagi di jalan mereka beristirahat. Pas waktu malam Nabi Musa tertidur. Nah, ketika Nabi Musa tertidur, pengikutnya namanya Yusya. Yusya ini menggoreng ikan ceritanya. Ikannya sudah mati, digoreng lah. Nah, ketika digoreng hendak dimakan mau membangunkan Nabi Musa, ikan itu malah meronta-ronta, dia malah bangun dan dia loncat dan jalannya itu aneh dan dia menuju ke arah tengah laut dan tiba-tiba masuk dan menghilang sudah. Ikannya seperti itu. Lalu Yusya pun berniat untuk memberitahukan kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa keadaannya itu sedang tidur. Yusya tentu saja belum dikasih tahu, yang dikasih tahu kan cuma Nabi Musa ya. Nah, karena Nabi Musa itu memiliki gelar kalamullah, yaitu bisa berbicara dengan Allah, maka komunikasi 2 arah itu terjadi hanya dari Allah dengan Nabi Musa. Nah, sedangkan Yusya itu nggak dikasih tahu oleh Nabi Musa. Pas setelah bangun, mereka melanjutkan tuh perjalanan. Yusya lupa. Akhirnya pas lagi berjalan, sudah agak jauh tuh, Nabi Musa bertanya ke Yusya, Yusya, coba mana ikan yang tadi diambil? 1 lagi mana? Oh, aku lupa wahai Nabi. Tadi pas kita istirahat di tempat itu tuh, itu ikan tiba-tiba loncat. Padahal sudah digoreng, padahal sudah mati. Loncat, tapi loncatnya tuh aneh, jalannya aneh. Ikan tuh bisa berjalan. Oh, itulah pertanda, kata Nabi Musa. Ya sudah, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Akhirnya mereka pun balik lagi ke tempat yang tadi dan ada 1 orang di situ telah menunggu. Singkat cerita, Nabi Musa itu langsung berjumpa dengan orang itu, dengan pria yang begitu tegap, gagah, rupawan, sudah duduk. Lalu bertanyalah, engkau siapa? Sesungguhnya aku adalah Khadir, aku adalah Khidir. Nah, singkat cerita, mereka pun berjalan. Wahai Khidir, aku ingin belajar dari engkau. Engkau sesungguhnya tidak akan mampu bersabar denganku. Nah, seperti yang kisah masyhur itu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, engkau pasti mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Engkau tidak akan bisa bersabar. Coba saja, try me, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Mereka berdua berjalan. Singkat cerita, ketika berjalan itu kan ada, pas lagi mau berlayar, itu ada seorang yang nelayan yang sudah lusuh. Memiliki hanya sebuah sampan. Sampan terbuat dari kayu. Pas lagi mau jalan ke tengah laut, sebelum masuk ke perairan yang dalam, itu malah dibolongin tuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa tiba-tiba protes. Sebelumnya, itu ada perjanjian dari Nabi Khidir ke Nabi Musa. Jadi kan bilang seperti ini, engkau boleh mengikuti denganku, tapi engkau jangan bertanya sebelum aku jelaskan. Nah gitu. Pas kejadian yang tadi dibolongin, otomatis bertanya, loh, apa-apaan engkau wahai Nabi Khidir? Ini kan kita sedang berlayar, itu malah engkau bolongi, kenapa? Langsung Nabi Khidir bilang, tuh kan aku bilang apa? Kamu tidak akan mampu bersabar. Oh ya, mohon maaf. Ini jalan lagi. Pas lagi di tengah perjalanan ketemu dengan anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil lagi main gitu kan. Lalu tiba-tiba ada dari salah seorang anak itu dijambaklah itu rambutnya. Lalu dipilin si kepalanya sampai mati. Jadi sampai wafat itu anak. Otomatis sontak Nabi Musa langsung berteriak, bertanya, engkau apa-apaan? Ini anak masih belum berdosa, engkau malah bunuh, engkau malah matikan ia gitu. Tuh kan kamu bertanya lagi, kamu tak akan sanggup bersabar denganku. Oh ya sudah, aku mohon maaf. Kalau sekarang 1 kali lagi aku masih bertanya lagi padamu, maka dari situ kita berpisah. Nah, singkat cerita, pas yang ketiga, tiba-tiba ada rumah yang reot tuh. Langsung tuh didirikanlah itu tembok sama Nabi Khidir. Padahal tuh rumah udah reot. Setelah pulang nggak meminta upah. Nah, Nabi Musa itu langsung bilang, loh, engkau ngapain Khidir? Kan kita udah capek-capek, kok malah nggak menerima upah? Itu kan lumayan buat kita perjalanan membeli bekal. Tuh kan yang ketiga, engkau nggak bisa lagi mengikutiku. Engkau masih terus bertanya. Nah, lalu akhirnya diceritakan bahwa yang pertama itu di depan ada perompak ya, di depan sana, sehingga kalau sampan tadi maju ke depan, lalu ke tengah-tengah, bukan hanya sampan, tapi bisa dibunuh mereka bertiga. Nah, jadi Nabi Khidir ini bisa memiliki visi ke depan. Karena Nabi Khidir ini hidup di masa-masa yang relatif, dia bisa melihat ke depan. Lalu yang kedua, kenapa engkau membunuh itu anak? Anak itu kan masih nggak berdosa. Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya anak itu memiliki kedua orang tua yang sangat soleh.
Aku khawatir ini anak nanti suatu saat besar, ini orang tua yang harusnya masuk surga, mereka akan berdua masuk neraka gara-gara anak ini. Maka sebelum anak itu dewasa, anak itu kubunuh duluan. Karena Allah akan menggantinya dengan anak yang terbaik, yang lebih baik dari anak ini. Tuh, luar biasa. Tapi ini sahabat, ini berlaku hanya khusus untuk Nabi Khidir ya. Jangan tiba-tiba kita ngelihat anak kecil nih, kayaknya badung dikit, kita pelintir aja deh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Itu disclaimer khusus untuk Nabi Khidir saja. Lalu yang ketiga, kenapa yang roboh itu melangkung? Bangunkan, dirikan itu bangunan tanpa engkau meminta upah. Sesungguhnya yang tinggal di rumah itu adalah orang yang soleh. Nah, orang yang soleh ini, dia kondisinya sedang miskin. Di bawahnya itu mereka menyimpan hartanya, sisa hidupnya. Ya udah biarin aja. Tuh, luar biasa Nabi Khidir. Lalu sahabat, Nabi Khidir ini pernah berjumpa dengan siapa saja. Dan ternyata ada ulama-ulama yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir secara langsung. Nah, siapa itu? Yang pertama adalah Ali Zainul Abidin bin Hasan bin Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau adalah cucunya dari Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Ali Zainul Abidin sedang terduduk bersedih. Lalu tiba-tiba ada datang pria yang berbaju bagus dan berwajah tampan, datang dan bertanya, apa yang engkau sedihkan? Apakah itu dunia ataukah akhirat? Lalu kata Ali, beliau mengatakan, sesungguhnya bukanlah dunia dan akhirat yang aku takutkan, tapi aku takut terhadap fitnah dari Ibnu Zubair yang sangat berat. Lalu beliau mengatakan, Allah yang akan langsung melindungimu. Dan ketika pria itu menjauh, ditanya sama sahabatnya, siapakah beliau wahai Ali? Beliau adalah Nabi Khidir. Ulama yang kedua yang berjumpa dengan Nabi Khidir itu bukan cucunya Nabi, tapi seorang sastrawan. Namanya adalah Syekh Muhriz bin Khalaf di wilayah Tunisia. Satu ketika beliau sedang menuju ke arah masjid. Temannya dari belakang, Abu Qotan. Nah, Abu Qotan ini penasaran nih, ini ke masjid kayaknya bukan waktunya sholat. Pas lagi di dalam masjid, terlihat dari belakang ada siluet pria yang berhadapan dengannya sedang berbicara. Beliau penasaran nih berbicara dengan siapa? Kok prianya ini badannya tegap? Kayaknya dan orang asing, belum pernah kenal gitu. Dan belum pernah dia tahu bahwa Syekh Muhriz itu punya sahabat seperti ini. Lalu Abu Qotan ini melihat ke arah masjid karena kondisi masjidnya masih lampunya mati, jadi gelap sekali, jadi terlihat hanya siluet saja. Beliau ingin menghidupkan lampu, pas nyalain lampu, pas mau menoleh lagi, itu lampu tiba-tiba mati. Kok mati lagi? Nyalain lagi, pas ngeliat mati lagi, sehingga tak sempat melihat wajah itu pria. Pas dinyalakan lagi sampai 3 kali, masih tetap mati lagi. Kemudian beliau dengan kondisi masih lampu mati mendekati kedua tersebut, yang salah satunya adalah pria yang tak dikenal tadi di hadapan Syekh Muhriz. Pas ingin mendekati, sampai di dekatnya, itu pria malah menjauh dan sudah selesai. Lalu bertanya, wahai Syekh Muhriz, itu siapa pria yang tadi? Kok aku belum pernah tahu, belum pernah dengar? Katakan kepadaku pria itu siapa? Syekh Muhriz tidak menjawab. Lalu dengan nada sedikit mengancam, Abu Qotan pun berkata, wahai engkau Syekh Muhriz, jika engkau tidak mengatakan kepadaku siapa pria yang tadi, akan kusebarkan ke khalayak ramai bahwa engkau berjumpa dengan pria yang tidak dikenal. Lalu akhirnya beliau mengatakan, Syekh Muhriz mengatakan, pria yang tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Oh, Masya Allah. Nah, itulah yang kedua. Lalu yang ketiga adalah Syekh Ibrahim Al-Khawas. Syekh Ibrahim Al-Khawas ini pernah satu ketika beliau itu sedang di padang pasir yang sangat tandus. Ketika berjalan, menyusuri, melihat ada bayangannya. Bayangannya itu mengarah ke arah mana. Nah, pas itulah menjadi kompas buatnya. Tapi di tengah perjalanan ia sangat-sangat haus. Rasa haus itu membuatnya pingsan sejenak. Pas ia bangun, ada seorang pria yang berbaju sangat bersih dengan tampan rupawan mendekati ke arahnya. Lalu memberikan ia air. Jadi dalam kondisi kehausan, sampai ia minum, sampai itu kenyang, sampai nggak haus. Akhirnya pria yang tadi menawarkan bantuan. Yuk ikut denganku, naik kudaku. Akhirnya beliau pun, wah senang gitu ada bantuan.
naiklah ke kuda pria yang tadi dia tidak dikenal, sampai tak sadar satu ketika tiba-tiba berada di sebuah dataran tinggi yang di bawahnya itu terlihat ada sebuah kota. Lalu pria tak dikenal itu mengatakan, turunlah engkau tahu ini di mana? Beliau pun tentu saja mengenal Syekh Ibrahim ini. Oh, ini kota Madinah. Kalau begitu kamu turunlah dan sampaikan salamku untuk baginda Rasulullah SAW. Kemudian pria itu pergi, lalu bertanya, siapa engkau wahai hamba Allah? Aku adalah Khidir. Masya Allah. Itu yang ketiga. Lalu ternyata bukan hanya 3 yang tadi yang bertemu. Tercatat itu ada 6 orang. Yang keempat itu adalah Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Beliau pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Lalu yang kelima adalah Bishr al-Hafi. Beliau juga pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Yang keenam adalah Syekh Zakaria al-Ansari. Nah, jadi yang tercatat itu ada 6 ulama. Mungkin ada ulama-ulama yang lain yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir yang tidak tercatat. Jadi sahabat, ada sebagian yang lain mengatakan bahwa Khidir itu bukanlah nabi tapi wali. Tapi sebagiannya lagi yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi. Nah, sahabat kira-kira condong ke arah mana? Silakan tulis di komentar ini. Lalu kesimpulannya adalah yang pertama dari cerita yang tadi kita bisa mengambil inspirasi bahwa masih ada langit di atas langit. Jadi kita tak boleh sombong ya. Terkadang kita merasa bahwa ilmu kita sudah tinggi, padahal ada ilmu yang jauh lebih tinggi. Orang yang diberikan oleh Allah keistimewaan, min ladunna ilman, ilmu dari sisi Allah langsung. Bahkan Nabiullah Musa sang penakluk Fir'aun pun tidak diberikan ilmu itu, tapi ada yang diberikan, yaitu Nabi Khidir. Nah, maka janganlah sombong. Lalu yang kedua, janganlah merasa puas akan ilmu. Ya, kenapa? Karena kita terkadang merasa, oh kita sudah banyak ilmu, nggak mau belajar lagi. Buktinya Nabiullah Musa, sang penakluk Fir'aun pun masih merasa dirinya kurang, padahal beliau sangat cerdas. Maka beliau terus menggali ilmu itu. Bahkan seorang Rasul berguru kepada Nabi. Sebagian yang mengatakan wali. Nah, subhanallah. Jadi kita belajar dari siapapun. Lalu yang ketiga, berwawasanlah seperti wawasannya Nabi Khidir. Nabi Khidir memiliki kemampuan yang beliau visioner. Maka kita pun sama. Kita bisa memiliki pandangan yang visioner. Pandangan yang bukan hanya sebatas dunia, tapi dipanjangkan ke akhirat. Sehingga semoga Allah menjadikan kita bukan hanya kehidupan di level pertama, yaitu level kehidupan manusia. Tapi semoga Allah mematikan kita dalam keadaan yang syahid, sehingga kita tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian episode pertama, semoga dapat menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk sahabat dan saya pribadi, dan semoga inspirasi itu menjadi kebaikan di kehidupan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.